Hai, namaku Fahri dan ini adalah keseharianku. Kalau bisa dilihat sih ya, kesehariannya sering telat. Baru di depan gerbang udah dicegat. Ikop ya, disuruh baca Quran. Itu baru di depan gerbang, belum di depan kelasnya. Di depan kelas udah dicegat lagi, disuruh berdiri di depan kelas. Tapi untung itu sama bapak. Kalau sama ibu disuruhnya beda lagi, ya nyikat WC. Dan begitulah kisahku selama di Al-Multazam ini. Akan tetapi suatu hari Pak Reza mengatakan, anak-anak semuanya, ada sebuah cerita dari seorang anak yang memang anak itu benar-benar tidak bisa. Nah, dia dilahirkan di sebuah negara. Nah, negara tersebut banyak sekali dia luka-liku. Pada saat kelas 4 SD, dia tidak bisa baca sama sekali. Kemudian sudah tidak kelas 4 SD, akhirnya itu dia pengennya cuma bermain dan bermain game. Tibalah dia SMP. Pada saat SMP, anak-anak semua. Nah, di SMP tersebut, anak itu masuk daftar ke 7 sekolah yang bagus di Singapura. Nah, di 7 sekolah di Singapura itu, ternyata anak semuanya, dia masuk ke sekolah yang paling bawah dengan anak-anak yang bawah, anak-anak yang bodoh. Kemudian di sana anak-anak semua, anak tersebut dilailah rankingan, singkat cerita. Nah, ketika di rankingan, dia itu juara kedua dari belakang. Nah, pada saat juara 2 dia dari belakang, anak semuanya, dia kaget. Ibunya tuh kaget. Kenapa? Karena saingan itu dengan anak-anak orang yang paling bawah atau anak-anak yang orang yang paling bodoh. Singkat cerita, anak tersebut dibawalah, dikasih motivasi. Kemudian anak tersebut berubah drastis. Singkat cerita, gurunya mengatakan, siapa di sini yang punya cita-cita? Anak tersebut berdiri dan sambil mengangkatkan tangan, dan dia berkata, saya ingin masuk ke sekolah SMA terbaik di Singapura dan kuliahnya itu terbaik di Singapura. Kemudian semua anak-anak terbahak-bahak melihat hal seperti itu. Ketika terbahak-bahak, dan gurunya pun berkata, sekolah ini belum pernah ada satu siswa yang masuk ke SMA tersebut. Kemudian anak tersebut punya motivasi yang kuat dan akhirnya dia terus belajar. Tiap hari dia belajar, pada saat orang main dia belajar, pada saat orang tidur dia belajar, dia bangun pagi-pagi, dia sholat tahajud, kemudian dia belajar. Kemudian singkat cerita, kelas 3 SMP. Pada saat kelas 3 SMP anak-anak semua, nilainya semua murni, bagus-bagus semua. Pada saat itu kaget. Kemudian tahun depan tidak disangka dia masuk ke SMA terbaik di Singapura. Tak hanya itu, di SMA terbaik, dia tersebut selalu juara pertama terus, tidak pernah juara terakhir. Kemudian dia pasang short time sama long time. Short time-nya itu jangka pendeknya masuk SMA dan jangka panjangnya masuk ke SMA terbaik di Singapura. Dan akhirnya dia masuk kemana? Di NTU, sekolah universitas terbaik pertama di Singapura. Masuklah di NTU. Ketika dia masuk di NTU, dipilih 120.000 orang. 120.000 orang dia ikutan, dipilih 10 orang dari 120.000 itu, dan 10 orang itu dipilih satu orang yang paling jenius, dia yang tadi Bapak ceritakan di SMP. Artinya apa? Semua itu bisa berubah dalam waktu 180 derajat dalam waktu 1 tahun, tergantung dari motivasi kuat. Dan anak itu bernama Adam Ho. Kalian boleh searching siapa itu Adam Ho. Dia adalah anak yang paling jenius di Singapura. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil motivasi bahwa yang pertama, tidak ada anak yang bodoh maupun ada anak yang malas. Yang melainkan adalah anak tersebut kurang termotivasi pada saat belajar. Paham semuanya? Kemudian Bapak sudah bilang kepada kalian bahwa kita belajar dalam waktu 1 tahun, hidup kita bisa berubah drastis 180 derajat. Paham semuanya? Kalau pengen, kalian harus punya berubah dan harus punya target pada saat belajar.
Mungkin saja ini adalah sebuah kesempatan biar kalian termotivasi pada saat pembelajaran. Oke anak-anak? Bisa anak-anak? Bisa! Kalau aku kayak gini terus gimana ya? Kedepannya pasti ya kayak gitu ya. Berarti kayaknya kayak gini terus tuh gak ada perubahan banget dong. Ya berarti pokoknya aku harus berubah. Sebisa mungkin pokoknya aku harus berubah. Gak mau tahu titik. Ya ada Pak Hari. Iya Pak. Gimana Pak Hari, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Lagi apa Pak Hari? Ya lagi duduk-duduk biasa kan. Sendirian. Oh gitu. Ada lomba nih matematika tingkat nasional, barangkali Pak Hari mau ikut, gimana? Boleh deh. Boleh ya? Oke kalau gitu nanti Bapak daftarin ya. Siap. Oke siap. Ya. Siapa? Ya. Makasih Pak. Sama-sama Pak Hari. Ya. Assalamualaikum Bun. Iya, waalaikumsalam Kak. Bunda sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi gini, kamu ngomong. Mau ngomong apa? Nah jadi tuh tadi tuh kan diajak sama guru buat ikut lomba. Pak, ya udah ikut aja. Tapi kan kakak nggak punya pengalaman nih sama lomba-lomba gitu. Juga nggak tahu berbakat atau enggak. Udah nggak apa-apa, yang penting kakak berani untuk mencoba. Insya Allah Bunda dukung. Udah nanti kakak coba aja ya. Ya udah, minta doanya aja. Iya. Iya, insya Allah didoakan. Semoga berhasil ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Action. Aduh. Singe, tuh. Kenapa Pak Hari? Pusing Pak, aduh. Kenapa? Banyak pisan, aduh, tebal. Ya namanya juga kan usaha. Ya nggak bisa deh Pak. Gimana ya? Jangan bilang kayak gitu. Semua orang tuh perlu yang namanya proses. Karena di dalam hidup itu nggak ada orang yang ujuk-ujuk pintar, nggak ada. Semua itu perlu yang namanya perjuangan dan kerja keras. Mari bayangin waktu dulu seperti apa sebelum kita ini. Malam mungkin belajar, paginya belajar. Jangan takut juga sama yang itu. Karena yang pintar itu hanyalah sebagian dari faktor dari keberhasilan. Yang menentukan Fahri bisa itu adalah usaha dan kerja keras. Artinya hari ini kita harus agak serius dan terus belajar biar kita mencapai tujuan. Dan Fahri ingat, tidak ada orang yang bodoh dan tidak ada orang yang malas. Yang ada orang tersebut adalah kurang termotivasi. Nah, maka dari itu semangat belajar dan raih cita-cita. Oke? Siap ya, bakal raih. Terus belajar, semangat ya. Siapa? Oke. Insyaallah pasti bisa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang berbahagia,
Alhamdulillah di hari ini teman kita telah berjuang mengikuti event lomba nasional kejuaraan matematika, dan dia mendapatkan juara pertama matematika tingkat nasional. Fahri Ramadan dari kelas 8B. Tepuk tangan.